Tribuners, ngomong-ngomong soal Bandung, sudah pasti terkenal dengan kulinernya yang enak dan unik. Khususnya nih, yang selalu digandrungi adalah kuliner pedasnya. Seperti yang satu ini, penjual cimol kuang meler yang berada di Jalan Citarum, depan SMA 20 Bandung ini, menyajikan olahan cimol pedas dengan beragam rasa. Salah satunya, yang sedang viral adalah cimol sambal goa, dengan cita rasa yang pedas dan menggigit. Meskipun kuliner yang satu ini tergolong jajanan kaki lima, antusias pembeli cimol ini ramai sekali pembeli, hingga rela antri untuk bisa menikmati cimol goang meler ini. Jajan aja sambil ngelewat ke sini, jadi ya udah sambil beli aja. Cukup sering banget. Ini tuh yang tulang rangu karena kayak ada kasternya gitu. Terus kenyal juga si acinya tuh kayak enak aja gitu. Satu porsi cimol goang meler dibanderol Rp10.000 dalam kemasan plastik, sementara jika menggunakan kemasan cup dijual Rp15.000. Dalam sehari, sekitar 500 porsi cimol goang meler habis terjual. Salah satu keunikan dari cimol goang meler ini adalah pilihan sambalnya yang beragam, seperti sambal goang, sambal mata, hingga sambal misdasin, yang semuanya memiliki cita rasa yang khas dan tingkat kepedasan yang berbeda. Sebenarnya dari zaman SMA sih jualan ini, cuman difokusinnya dari tahun 2015. Jadi dulu tuh kayak di sekolah tuh bikin kayak di kemasan 2000 gitu, diplastikin, terus kayak cuma teman-teman sekolah aja yang beli. Tapi satu sekolah tuh udah tahu aku jualan cilok goang gitu. Terus pas udah lulus sekolah, karena aku nggak lanjut kuliah, langsung kerja. Pas kerja juga aku langsung kerja sambil jualan ini pas istirahat gitu. Jadi pas udah resign dari kerjaan, aku fokusin ke kayak store gitu. Jadi pas udah resign tuh udah benar-benar fokus ke usaha aja gitu. Jadi berdiri si bakso aci meler tuh udah hampir 10 tahun lebih. Karena akunya orang Garut, karena di Garut tuh emang identiknya dengan makanan aci. Terus aku bawa ke Bandung, terus akhirnya pada suka, dan akhirnya aku niatnya jadi jualan gitu, jualan si bakso aci. Nah dulu kan kayak kemasan-kemasan frozen gitu ya. Nah dulu tuh lagi musimnya pandemi, terus aku open reseller. Pas udah open reseller, akhirnya buka di kayak di toko Shopee, kayak TikTok kayak gitu. Terus akhirnya semakin besar buka cabang. Terus udah pas pandemi itu rada sepi, jadi aku online lagi kayak gitu. Terus kayak kepikiran pengen buka lagi di store-nya atau di kayak gini, kayak pedagang kaki lima. Terus akhirnya kepikiran kayaknya kalau bakso aci itu kan udah jarang, udah kayak tenggelam gitulah, banyak yang jual juga. Terus akhirnya dimodifikasi lagi apa ya yang bakalan rame gitu. Akhirnya aku kepikiran jadi cimol. Akhirnya dulu kan kayak bakso aci gitu yang ada kuahnya. Terus ada apa tuh ini kayak tetelan, kayak pilus, kayak somai kering. Cuma kan sekarang udah banyak banget kan di kayak di TikTok, kayak Shopee kayak gitu. Jadi kepikiran apa ya yang sekarang lagi rame, kan sekarang lagi rame cimol ya, kayak cimol bojot. Kepikiran kenapa jadi sambal goang kayak gini, karena kan di Bandung tuh identiknya dengan sambal goang ya, karena di kota lain nggak ada sambal goang. Nah kalau di Bandung identiknya sambal goang. Nah dari situ kepikiran kayak udah kayak cimol sambal goang gitu. Kalau yang kayak bojot itu kan kayak cabai bubuk gitu kan udah banyak ya yang jual. Nah akhirnya aku kepikiran bikin yang sambal goang biar Sunda banget gitu. Yang pas pertama jual tuh kan si sambal goang, tapi kesini-sini aku ngeluarin varian baru kayak yang sambal mata, terus ada yang misdasem, ada sambal taichan, terus nanti ada rencananya ada sambal bolognese, kayak sambal dabu-dabu, banyak sambal banyak sambal gitu. Jadi nggak cuma goang aja, tapi tetap yang difokusnya tuh sambal goang gitu. Cuman kan orang tuh ada yang nggak terlalu suka pedes gitu kan, jadi aku ngeluarinnya yang ada yang sambal mata kan nggak terlalu pedes banget gitu kan. Terus nanti kan ada saus bolognese kayak saus keju dan lain-lain gitu.
Tapi untuk saat ini baru ada 4 varian sambal. Ya, jadi mulai dari belanja, produksi, masak sampai jadi kesini tuh tangan aku sendiri gitu. Capek ya. Jadi bikinnya tuh dari subuh jam 3 tuh aku udah mulai ke dapur produksi si cimol, karena kita tuh nggak nyetok kayak stok buat besok gitu. Jadi semuanya tuh fresh gitu. Jadi si kekenyalannya tuh tetap sama gitu. Beda kalau misalnya kita stok kayak di freezer atau di kulkas, itu tuh kayak si teksturnya tuh jadi beda gitu, nggak kenyal seperti kayak bikin ngedadak gitu. Jadi tiap hari bikin dari subuh sampai sekitar jam 9-an, terus setelah itu prepare, dibawa ke sini, terus langsung jual. Jadi setiap hari habis, besok produksi lagi habis gitu. Jadi nggak pernah stok gitu. Cimol Guangmeler ini buka setiap hari Selasa hingga Minggu, mulai dari pukul 11 hingga jam 5 sore. Nah, bagi para pecinta pedas, Cimol Guangmeler ini bisa menjadi pilihan Tribuners saat berkuliner di Bandung.